Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianisa Muharani, NIM 2111290059, kelas 2D, Prodi Tadaris Bahasa Indonesia, mata kuliah fonologi, dosen pengampu Ibu Dina Putri Juni Astuti, MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang asimilasi, disimilasi, modifikasi, vokal, netralisasi, zeorilisasi, metatesis, diftongisasi, monoftongisasi, anaptikikis. Baiklah, yang pertama asimilasi. Pengertian asimilasi adalah bentuk pelemburan sifat asli di lingkungan yang baru. Peran asimilasi dapat dimainkan bila timbul golongan-golongan manusia dengan latar budaya yang berbeda. Asimilasi bisa terjadi bila suatu kelompok masyarakat sudah bergaul secara intensif dalam suatu wilayah. Contohnya yaitu masuknya musik dangdut karena adanya pengaruh musik Melayu dan India. Perubahan gaya berpakaian saat ini yang mengikuti tren ke pop atau negara barat. Penggunaan bahasa Inggris dalam bahasa gaul untuk berkomunikasi, penggunaan baju koko. Selanjutnya disimilasi. Pengertian disimilasi adalah perubahan sebuah fonem yang berdekatan satu sama lain menjadi fonem yang berbeda. Contohnya yaitu kata cinta dalam bahasa Sanskerta menjadi cipta. Dalam bahasa Indonesia meskipun istilah cita juga masih ada. Kata janma dalam bahasa Sanskerta menjadi jelma. Dalam bahasa Indonesia nasal pertama berubah menjadi i. Selanjutnya modifikasi. Pengertian modifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah pengubahan. Maksudnya adalah dilakukan pengubahan dari bentuk semula. Contohnya yaitu perabotan berhias keramik. Penggabungan bahan alam seperti tanah liat dengan bahan limbah non-organik. Pecahan keramik dapat mencerminkan di sini. Perabotan seperti pot bunga, parnik kamar mandi, tempat alat tulis di meja kerja dapat dibuat dengan bahan dasar tanah liat dan dihias menggunakan pecahan keramik pilihan. Selanjutnya vokal. Pengertian vokal atau huruf hidup dalam fonetik adalah suara di dalam bahasa lisan yang diciri khaskan dengan pita suara yang terbuka sehingga tidak ada tekanan udara yang terkumpul di atas glotis. Vokal kontras dengan konsonan yang diciri khaskan dengan penutupan satu atau lebih titik artikulasi di sepanjang rongga suara. Contohnya yaitu contoh pemakaian dalam kata vokal A anak, vokal I itu, vokal U ulang, vokal E enak, vokal O oleh. Selanjutnya, netralisasi. Pengertian reaksi netralisasi merupakan reaksi di mana asam basa bereaksi dalam larutan berair untuk menghasilkan garam dan air. Contohnya yaitu asam klorida yang terdapat pada lambung. Asam ini mempunyai volume 1000 cm3. Selanjutnya, zeorisasi. Pengertian zeorisasi adalah penghilangnya bunyi fonemis sebagai akibat upaya penghematan atau ekonomisasi pengucapan. Peristiwa ini biasa terjadi pada penuturan bahasa-bahasa di dunia, termasuk bahasa Indonesia, asal saja tidak mengganggu proses dan tujuan komunikasi. Contohnya yaitu shall not disingkat shan't, will not disingkat won't, is not diangkat isn't, are not disingkat aren't, it is atau it has disingkat its. Selanjutnya, metatesis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang mengalami metatesis ini tidak banyak, hanya beberapa kata saja. Contohnya yaitu selain jalur ada kata lajur, selain kolar ada kata koral, selain berantas ada kata banteras. Selanjutnya, diftongisasi. Pengertian diftongisasi adalah proses perubahan vokal tunggal menjadi vokal rangkap secara berurutan atau diftong. Contohnya yaitu kata sentosa. Meskipun bentuk tersebut sudah dibakukan, kita masih sering mengucapkan sentausa. Teladan yang dilafalkan dengan tauladan.
Selanjutnya, monoftingsasi. Pengertian monoftingsasi yaitu perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap atau diftong menjadi vokal tunggal monoftong. Peristiwa menunggal vokal ini banyak terjadi dalam bahasa Indonesia sebagai sikap pemudahan pengucapan terhadap bunyi-bunyi diftong. Contohnya yaitu ramai, kalau, dan santai, yang diucapkan rame, kalau, dan sate. Selanjutnya, anaptikisis. Pengertian anaptikisis adalah perubahan bunyi yang terakhir. Di sini terdapat penambahan bunyi vokal di antara dua konsonan atau penambahan konsonan pada kata tersebut. Terdapat 3 model anaptikis, yakni protesis, epentesis, dan paragok. Contohnya yaitu protesis ada mas, emas, empu, empu, lang, elang. Empentesis yaitu kapak, kampak, sajak, sanja, upama, umpama. Paragok yaitu hulu bala, hulu balang, inah, inang, adi, adik. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.